kita bahas di saat kita kemarin mau melakukan uji coba. Makanya saya dorong teman-teman lakukan uji coba supaya ketika mulai diaktifkan teman-teman itu sudah gitu ya. Tapi ternyata ketika saya meminta Korkap, koordinator kabupaten, untuk mendownload data laporan harian yang sudah di Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya, atas kesempatannya. Teman-teman juga menyempatkan waktu untuk kita bisa bersama-sama di sini ya, untuk BIMTEK aplikasi ini ya. Walaupun sebenarnya teman-teman secara ini udah semua ya kayaknya untuk menginput laporan hariannya. Cuman nanti saya mau memberikan informasi-informasi terutama tentang kebijakan-kebijakan yang yang harus teman-teman ketahui, karena terus terang kalau misalnya teman-teman mungkin sudah melakukan tapi ada yang belum selesai untuk laporan dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti ini teman-teman nanti bisa laporan harian yang menjadi tolak ukur itu bisa teman-teman melakukannya di setiap kabupaten kota seperti itu. Teman-teman yang belum masuk, oke. Nah, sebelumnya saya perhatikan di sini pesertanya sudah 100 orang. Nah, terus terang sebenarnya konsep dari Google Map ini adalah kemarin sebenarnya kita mau pakai Zoom, tapi ternyata kalau pakai Zoom itu sedikit aja pesertanya. Sementara mungkin kami secara ini minta maaf, Korwil itu nggak bisa jalan ke semua tempat. Jadi mungkin ada tempat-tempat tertentu yang dulu ya. Mungkin teman-teman yang ini ya, saya udah bisukan semua, tapi ketika ada yang masuk lagi, terbuka lagi dia. Jadi nanti mohon kalau yang datang baru langsung dibisukan ya suaranya supaya kedengaran. Karena ada yang tulis di room chat itu suaranya nggak jelas. Nah sekarang coba cek suaranya udah jelas apa belum? Jelas ya? Jelas. Oke. Nah oke. Karena suara udah jelas, nanti mohon dibisukan ya biar kedengaran yang kita ini sampaikan. Nanti giliran ada waktunya kita bertanya. Nanti teman-teman mungkin ini baru ya pakai Google Meet, walaupun kalau kita siswa atau mahasiswa mungkin udah biasa pakainya. Cuman memang kita lebih sering pakai Zoom. Nah kapasitas Zoom yang biasa itu nggak cukup. Pro sih mungkin lah, cuman kita nggak ada Zoom Pro-nya kemarin. Kita pakai Google Meet gitu ya. Nah nih. Ini sebenarnya makanya saya tadi minta teman-teman tuh masuknya sebelum jam 10 kurang 10 menit supaya tidak ada ketika kita udah mulai itu masuk sehingga ganggu kan, karena kalau Meet beda, dia harus di admit kan gitu. Oke, saya mulai ya. Teman-teman, saya udah cek laporan harian teman-teman, ada yang sudah mengisi, ada yang belum gitu ya. Ada yang sudah aktif mengisi dari mulai uji cobanya Maret lalu, April, kemudian Mei ini. Nah, perlu kami informasikan bahwa berdasarkan hasil dari BIMTEK yang dilakukan oleh Kementerian Sosial kepada Region Kalimantan itu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei kemarin, bahwa
laporan harian ini akan menjadi laporan yang dipakai oleh Kementerian Sosial untuk laporan bulanan. Jadi selama ini kita kan honornya ditentukan oleh laporan bulanan yang dikirim oleh teman-teman dan diceklis oleh koordinator kabupaten. Nah sekarang untuk laporan bulanan, kemarin diinformasikan bahwa untuk Mei ini laporan bulanan itu kemungkinan tidak diperlukan lagi. Jadi mengambil dari laporan harian yang diinput oleh teman-teman. Nah, oleh sebab itu kami selaku koordinator memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan Bapak Ibu SDM pendamping dimanapun berada bahwa laporan harian itu penting. Kemarin 2 bulan itu uji coba. Jadi uji cobanya teman-teman sudah saya dorong untuk mencoba ya. Jadi artinya jika ada kendala terkait dengan nggak bisa karena jaringan, nggak bisa karena HP-nya nggak support, nggak bisa karena dikirim via WA oleh kawan, nggak bisa. Nah itu semuanya harusnya udah kita bahas di saat kita kemarin mau melakukan uji coba. Makanya saya dorong teman-teman lakukan uji coba supaya ketika mulai diaktifkan teman-teman itu sudah gitu ya. Tapi ternyata ketika saya meminta Korkap, koordinator kabupaten, untuk mendownload data laporan harian yang sudah diinput oleh teman-teman untuk bulan Mei, saya ambil sampel salah satu kabupaten gitu ya. Ternyata dari 60 SDM yang menginput laporan harian itu baru 56. Berarti ada 4 SDM yang sama sekali nggak menginput, walaupun yang lain misalnya baru 1 laporan, 2 laporan, 3 laporan gitu kan. Laporan yang dihitung itu adalah harinya, walaupun maksimal 1 hari bisa diinput 3 jenis kegiatan ya. Jadi nanti laporan yang dihitung itu adalah harinya. Misal dalam satu hari itu apa sih laporan yang dilakukan oleh pendamping, apa sih kegiatannya. Nah, di laporan itu nanti itulah yang jadi tolak ukur pembayaran honorer teman-teman. Ya, kalau kemarin itu berdasarkan dari centang-centang yang dilakukan oleh koordinator kabupaten yang fisik dan soft copy-nya dikirim di link, fisiknya dikirim di sekretariatan gitu ya. Nah, sekarang tidak memerlukan itu jika laporan harian ini sudah aktif. Teman-teman seharusnya Mei ini sudah aktif. Ini tanggal 16. Sementara batas atau minimum untuk laporan harian yang bisa diajukan untuk pengajuan honor itu adalah 20 hari kerja. Nah, teman-teman, bisakah dihitung kalau misalnya sekarang tanggal 16, berarti masih ada sisa sekitar, kalau sekarang ini sampai 30 hari atau 31 hari, berarti 30 hari kerja ke depan, berarti masih tersisa 15 hari atau 14 hari untuk menginput laporan harian. Nah, berarti kalau misalnya kemarin sama sekali belum ada menginput, untuk mengejar itu sangat sulit. Ya, kecuali memang betul-betul teman-teman sudah melakukan kegiatan kemarin masih bisa diinput 6 hari ke belakang gitu ya. Tapi kalau kemarin belum ada kegiatan sama sekali, nggak bisa dikarang fotonya. Jadi terus terang nanti fotonya malah yang ada fotonya nggak support. Makanya ada namanya istilahnya anomali. Yang udah pernah ngentri pasti tahu kan kenapa anomali dan pernah kan dapat data anomali itu. Jadi bukan cuma KPM yang punya data anomali, ternyata di laporan SDM pun ada laporan anomalinya. Kenapa anomali? Karena ada perbedaan tanggal kegiatan dengan tanggal yang dilaporkan. Kegiatannya kemarin, kemudian mau entry untuk laporan hari ini, fotonya itu terbaca, makanya ada geotagging fotonya, kemudian ada tanggal dan lokasinya. Jadi kecuali kalau kegiatan kemarin di entry juga untuk kegiatan kemarin, entry-nya hari ini gitu ya. Jadi gitu, mungkin teman-teman nanti bisa dicek sih kalau misalnya laporannya itu bisa anomali. Nah, yang sudah menginput udah pasti tahu itu kenapa laporannya anomali. Ngetrinya bisa lewat 6 hari ya, misalnya 6 hari kemarin mau di-input hari ini, boleh aja di-entry, tapi tanggalnya harus sesuai. Misalnya kegiatan tanggal 3 ya harus di-entry tanggal 3 walaupun pelaksanaan entry-nya itu di tanggal 5, itu nggak masalah. Asal kegiatan dan laporannya sama, tanggal entry-nya mundur sedikit tidak apa-apa gitu ya. Jadi itu yang dinamakan laporannya anomali. Kemudian lokasi, mungkin ada yang berapa kali udah pernah melakukan input laporan bulanan, keterangannya lokasi tidak sesuai, foto yang diambil tidak sesuai. Nah, itu mungkin
salah satunya lokasi GPS kita tidak aktif gitu ya. Jadi ketika ngambil gambar itu nggak aktif GPS-nya sehingga nggak bisa terbaca lokasi. Nah, kalau nggak bisa terbaca lokasi itu juga tetap sama nggak akan bisa diinput di laporan harian. Jadi nggak perlu sekarang pakai maps foto atau timestamp foto, nggak perlu lokasi yang tertulis yang bisa diedit itu ya lokasinya. Jadi dia terbaca otomatis saja lokasinya nanti. Jadi di situ mungkin bisa didengar oleh teman-teman nanti bahwa laporan itu ada yang anomali, ada yang tidak. Nah, bisa kelihatan di situ nanti. Nah, kemudian kalau lokasi yang tidak bersinyal, pengalaman dari yang sudah melakukan uji coba, sebatas dia mapsnya aktif, kemudian GPS-nya aktif, ya jaringan data seluler atau internetnya aktif, itu bisa diinput. Tapi nanti biar nggak 2-3 kali ngulang, teman-teman ketika ngambil gambar itu ada tips dari pengalaman yang udah uji coba ya. Kalau ambil gambar dicek dulu, jadi dicek dulu gambarnya itu terbaca nggak lokasi, kelihatan nggak di info fotonya. Kalau nggak kelihatan di info foto, karena kalau nggak kelihatan di info foto, di input pun tetap nggak nampak gitu ya. Jadi biar nggak 2-3 kali, karena nggak mungkin kita udah lokasi itu nanti ngulang ngambil gambar lagi. Apalagi kalau dia lokasi akses gitu ya, kita nggak bisa. Tapi nanti caranya teman-teman bisa juga nggak bisa ya kalau teman-teman misalnya ambil gambarnya difotoin lagi. Nah itu nanti biasanya akan terbaca lokasi yang tempat teman-teman ngambil gambar moto kembali itu. Jadi misalnya di kecamatan akses, misalnya di Siding gitu kan, tapi mau nginputnya di Bengkayang Kota. Nah nanti ketika diinput di Bengkayang Kota, kalau foto di Siding kemarin ada maps, ada lokasi, tetap terbaca lokasi Siding. Tapi bila mana mau dipoto ulang dari laptop, maka akan terbacalah lokasi tempat memoto ulangnya kembali. Sementara di kriteria foto itu nggak boleh memoto dari gambar tangkapan layar, laptop atau apa. Karena kalau dari situ blur dan buram ketahuan nanti ya. Jadi gambar itu diambil itu ketahuan kalau blur dan buramnya. Kemudian ada juga kamera selfie gitu ya. Keterangan mungkin teman-teman udah baca modulnya gitu ya. Tidak boleh foto selfie. Yang dimaksud foto selfie di sini bukan penggunaan gambar kamera depan. Kamera depan boleh aja tetap terbaca mapsnya, tapi yang nggak boleh itu self sendiri. Jadi kita hanya foto view kita sendiri berbaju PKH kita fotoin. Nah di situ nanti akan nampak bahwa kita sendiri loh di situ. Apa sih yang dikerjakan nggak ada, kita nggak tahu apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi selfie itu nggak boleh, selfie itu nggak boleh foto, memoto diri sendiri tanpa objek yang bersama kita. Misalnya kalau mengerjakan data, berarti kita berfoto bersama laptop dengan data yang terbuka. Nah itu berarti ada barang objek yang kita kerjakan. Usahakan jelas dan tidak blur dan buram gitu ya. Nah gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman bersama KPM gitu ya, usahakanlah fotonya ada kita, ada KPM gitu. Kalau misalnya FDS atau koordinasi dengan stakeholder, dengan pihak kecamatan gitu kan, usahakanlah ada pihak kecamatan yang koordinasi dengan kita, jangan dengan pelang kecamatannya. Nanti ketahuan dong kalau kita misalnya koordinasi numpang foto di pelang kecamatan aja gitu ya. Jadi itu kurang lebih nanti teman-teman ada materi di sini. Teman-teman mungkin udah dapat share ya dari Korkap dan sebagainya gitu. Apa sih bentuk dari laporan-laporan harian yang bisa diambil atau diinikan oleh teman-teman, apa sih yang bisa dilaporkan sesuai dengan setiap jenjangnya gitu ya. Ini saya tampilkan singkat, nanti mudah-mudahan teman-teman bisa memahami sendiri, belajar sendiri. Saya rasa yang sudah pernah nginput itu tahu, tapi yang saya sampaikan ini adalah kebijakan umumnya bahwa penggunaan laporan harian itu untuk apa, kemudian betapa pentingnya laporan harian itu. Nah ini saya coba share screen kan ya. Saya aktifkan kamera dulu. Nah ini indikator laporan ya. Kita ke pendamping aja sekarang, karena pendamping yang ini. Nah ini kalau misalnya ini administrator pangkalan data provinsi regional. Koordinator kabupaten kota.
Nah, ini untuk yang pendamping sosial, karena rata-rata kita di sini pendamping sosial, kalau yang Korkap kan mungkin sudah kemarin ya. Jadi yang pendamping sosial itu ada indikator-indikatornya, mungkin sudah dicek di di aplikasinya teman-teman di situ ada disesuaikan, tapi harus bisa memilihnya. Indikatornya apa, outputnya apa. Misalnya, nah ini menyusun rencana kerja PKH di wilayah dampingannya. Apa indikator yang diinginkan? Nah, ini ada dokumen yang indikator yang bisa dilihat, dokumen rencana kerja per bulan, laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan, laporan kerja bulan berikutnya. Jadi itu pilihan-pilihannya. Mungkin kemarin saya kasih contoh misalnya satu kegiatan bisa berbeda jenis aktivitas yang dipilih oleh teman-teman. Saya lihat itu misalnya melakukan penelitian bansos. Nah, ada yang memilihnya pemutakhiran data gitu kan. Ada yang milihnya lagi nanti rekonsiliasi bansos gitu kan. Nah, itu harus teman-teman lihat di indikator ini. Nanti sharing, silakan nanti diperhatikan apakah udah benar belum yang kita kerjakan kemarin. Nih, kalau verifikasi komitmen anak-anak PKH gitu kan. Ada yang pilihnya di sini biasanya teman-teman itu kan home visit ke rumah KPM gitu kan. Nah, pertanyaannya kalau home visit itu apa yang harus kita lakukan kalau misalnya home visit itu pilihannya mana, Bu? Nah, kalau misalnya home visit itu disesuaikan dengan tujuan. Jadi tujuannya apa sih kalau melakukan home visit itu untuk apa? Nah, oleh sebab itu teman-teman harus tahu kalau home visit untuk melakukan ngecek KKS yang belum terdistribusi. Nah, berarti kan home visit tujuannya untuk ngecek KKS yang tidak terdistribusi. Cari pilihan terdekat di jenis aktivitas itu. Nah, nanti dalam deskripsinya baru dijelaskan gitu home visitnya tujuannya kemana, atau misalnya memutakhirkan data, mengecek anak putus sekolah. Nah, itu kan berarti teman-teman melakukannya sesuai dengan situ. Kemudian yang terakhir itu adalah yang biasanya melaksanakan tugas lainnya. Nah, tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kementerian Sosial atau lembaga lain yang atas izin Kementerian Sosial gitu ya. Jadi ada banyak tugas lainnya yang dilaksanakan oleh teman-teman. Kadang pilihannya karena nggak ada ini langsung tugas lainnya, tapi selama dia diberikan tugas dan sesuai dengan indikator-indikator yang lainnya, jangan pilih tugas lainnya gitu ya. Misalnya sekarang ini kita melaksanakan BIMTEK aplikasi laporan harian gitu kan, mungkin nanti ini BIMTEK laporan harian misalnya ini kan. Nah, mungkin teman-teman ada yang pilihnya tugas lainnya gitu. Ada yang pilih apa itu kan. Nah, atau apalah pilihannya. Yang mungkin misalnya kita seperti ini kan saya mensosialisasikan bisnis proses PKH gitu kan. Nah, berarti nanti mungkin teman-teman bisa meningkatkan pengetahuan tentang PKH. Nah, itu adalah pilihannya. Berarti ini kan pengetahuan baru tentang bisnis proses PKH. Nah, nanti kita bisa lihat pilihan-pilihan yang dipilih oleh teman-teman di situ. Nah, saya rasa mungkin masalah tentang cara meng-entry atau menginput laporan harian, saya rasa mungkin semua teman-teman sudah bisa. Tapi ada juga teman-teman yang baru belum pernah sama sekali menginput laporan harian. Nah, mungkin saya rasa tidak ada alasan lagi teman-teman misalnya tidak ada jaringan. Mungkin ada yang berkata bahwa gimana Bu kalau kami di daerah akses dan daerah remote. Nah, teman-teman untuk daerah akses dan daerah remote itu sebenarnya ada modulnya gitu ya nih. Kemarin akan direncanakan untuk daerah akses dan daerah remote itu akan diberikan modul untuk laporan yang daerah akses remote, tapi itu belum. Jadi saran saya untuk daerah yang akses dan daerah remote itu diharapkan tetap melaksanakan atau menginput laporan harian karena jatah waktunya itu 6 hari berjalan gitu ya. Jadi harapan saya mungkin teman-teman sebenarnya tidak seperti KPM yang betul-betul tinggal di daerah yang tidak ada sinyal sama sekali gitu ya. Tapi mungkin teman-teman sekali-sekali pergi ke tempat yang bersinyal, misalnya ke kantor kecamatan. Jadi kalau misalnya pendamping sampai 6 hari berjalan, itu belum pernah ke tempat bersinyal
sama sekali, berarti otomatis pendamping tidak mengetahui tentang tugas. Karena terus terang masif sekali tugas yang diberikan oleh Korkap itu. Dalam waktu sehari bisa jadi 2-3 tugas. Bayangkan seandainya 6 hari tidak ke lokasi yang bersinyal gitu kan, bisa jadi aja teman-teman sebenarnya nggak bisa ke lokasi tersebut, berarti sama sekali teman-teman tidak mengetahui tentang pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh Korkap gitu ya. Jadi logikanya kita tidak ada, walaupun kita berada di lokasi remote, dalam waktu seminggu itu pasti ada kita keluar ke lokasi yang bersinyal. Nah, saat itulah entry laporan hariannya ya. Karena sekarang belum diatur untuk lokasi remote itu harus bagaimana sih untuk menginput laporan harian, walaupun kemarin dibilang akan dibuat modul khusus untuk lokasi remote gitu ya. Jadi teman-teman jangan menjadikan kita halangan terlalu begitu besar ya. Teman-teman bilangnya saya nggak pernah keluar ke lokasi sinyal gitu ya, padahal kenyataannya teman-teman kalau tidak pernah keluar ke lokasi bersinyal sama sekali, berarti teman-teman tidak mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Korkap. Misalnya penelitian bansos ini kan, kalau misalnya teman-teman nggak ada melaporkan, nggak ada menginput sama sekali, berarti kan nggak tahu pekerjaannya, nggak pernah keluar ke lokasi sinyal. Jadi oleh sebab itu diinput laporannya, walaupun sambil menunggu jika ada modul untuk daerah akses atau daerah remote gitu ya. Nah, gitu mungkin teman-teman ya. Nanti saya mau share screen kan modul laporan harian tugas indikator. Oh ya, ini belum ada di sini. Teman-teman mungkin sudah terima ya modul laporan harian yang jenis laporan dan sudah dibuat dan sebagainya gitu. Nanti saya sambil sharekan dulu ya. Mungkin nanti bisa teman-teman yang mau bertanya boleh sambil bertanya dulu sambil saya menyiapkan share screen-nya yang tentang modul laporan harian tadi ya. Oke, ada yang mau bertanya? Satu-satu nanti ya. Siapa ini? Irfan nggak? Ya. Boleh silakan. Banyak yang nggak bisa masuk nih Bu Korwil. Oh iya, enggak apa-apa dulu. Ini aja nanti saya tetap buka room kalau gitu ya. Kayaknya hanya 100 nih saya lihat di sini nih. Ya. Nanti dulu lah pertanyaan yang ada di sini dulu. Nanti yang nggak bisa masuk, saya masih buka kesempatan nanti setelah ini. Nanti teman-teman lain kita buka room sore atau besok lagi ya. Oke, ini Bu Korwil. Dulu yang ini ya, ada yang punya 500 tadi, cuman belum ini ya. Zoom yang bisa muat 500 katanya tadi kasih linknya. Itu bisa. Bu Korwil. Ya. Silakan. Untuk Tanah Pino Barat itu apakah masuk daerah akses Bu Korwil? Gini, secara ini dia akses, tapi kalau dalam SK akses dia tidak masuk melalui kemarin SK akses 2022 ya yang dipakai waktu itu. Melalui itu hanya Sayan kemarin ya, satu desa aja yang masuk. Nah, walaupun kenyataan sudah diusulkan ya Tanah Pino Barat itu masuk daerah akses gitu ya. Kemudian nanti usahakan, walaupun akses ini kan untuk entry jaringan mungkin bisa ya Bang Irfan ya, di dalam kecamatan, ibu kota kecamatannya bisa kali ya. Untuk sekarang belum Bu Korwil. Belum ada sinyal jaringan Kak di sana? Belum ada. Inputnya turun-turun lah ke daerah yang ada sinyal ya, karena terus terang walaupun Tanah Pino Barat itu kenyataannya akses, tapi di SK akses 2022 kemarin malah nggak masuk gitu ya. Tapi sudah sih diusulkan oleh Korkapnya itu masuk daerah akses juga gitu. Siap Bu Korwil. Untuk laporan hariannya usahakan entry dulu coba di lokasi bersinyal ya, misalnya pas
pas Zoom kayak gini lah. Pas Zoom kayak gini kan dapat sinyalnya. Nanti mungkin bisa nanti teman-teman coba dulu lah. Ini kan contohnya waktu Zoom usahakan ada tempat bersinyalnya. Nanti usahakanlah seminggu sekali ke tempat bersinyal untuk ngentri sebelum ada modul untuk laporan akses gitu ya. Oke. Ya siap. Ada lagi enggak? Yang ikut laporan ini saya rasa yang ikut Zoom ini mungkin udah semua ya mengikut laporan hariannya. Izin Tanya Bu baru ya. bertanya Bu. Pak Paulus saja atau Ya, siapa? Ya silakan. Giliran dulu ya yang lain. Kita mungkin saya gini ya teman-teman, saya nggak nyampaikan materinya, tapi kita silakan diskusi karena sebenarnya teman-teman udah mencoba semua kan untuk ngisinya. Silakan Pak Paulus saja dulu, nanti sudah. baru Fitri. Sudah bisa, Bu? Oke, ini begini Bu, dari 20 maksimal minimal itu untuk kegiatan itu nanti, apakah itu memang semuanya itu di lapangan kegiatannya, atau mungkin sebagian di kantor misalnya, kemudian kalau sebagian di kantor itu nanti kami di mana kantornya, fasilitasnya tempat kami ya berkantor lah intinya, nanti sehingga nanti kalau kami mengumpul misalnya kumpulnya di mana, apakah di kantor dinas sosial atau di kantor kecamatan, ketika memang tidak di lapangan semua. Tetapi kalau misal semua di lapangan selama 20 hari itu ya berat juga rasanya. Mungkin itu aja dulu Bu ya. Iya betul, terima kasih Pak Paulus Saje. Saya tahulah kondisi kalau wilayah kita ya. Jadi gini, laporan harian itu 20 hari, 20 jenis kegiatan minimal gitu ya. Nah kegiatannya di mana aja boleh. Pendamping itu kan punya ribuan kantor ya. Pertama dinas sosial, kemudian sesuai SK itu kantor kecamatan. Cuman kan tidak semua kantor camat menyediakan ruang sekretariatan untuk pendamping gitu ya. Nah mungkin hanya numpang sambil koordinasi dikasih kesranya aja atau itu gitu ya. Nah itu boleh. Kemudian juga kantornya pendamping yang paling banyak itu ya masing-masing membuat kantor di rumah kan tidak masalah. Jadi misalnya, tapi janganlah selalu di rumah terus, misalnya sekali-sekali koordinasi dengan pihak kecamatan gitu ya. Jadi teman-teman boleh saja tidak harus 20 hari kerja itu di lapangan. Kapan ngerjakan data kan kalau di lapangan terus. Jadi misalnya teman-teman dari itu misalnya 70%-nya di lapangan, 30%-nya mungkin teman-teman mengerjakan data di rumah. Makanya tidak masalah jika teman-teman dipoto misalnya sedang mengerjakan data. Kayak sekarang sedang penelitian bansos, sehari kemarin ke lapangan, sehari ini mengentri kan gitu logikanya. Jadi bisa aja di mana aja, laporannya juga 20 hari itu semua jenis kegiatan dilakukan pendamping. Tengah malam kan sering tuh dikasih tugas. Nah mungkin juga bisa dipoto kegiatan sedang melakukan mengerjakan data tengah malam yang diinformasikan oleh Korka gitu ya. Jadi tidak harus kegiatan di lapangan ya, karena sesuai tugas kita banyak. Salah satunya mungkin tugas mengerjakan data dan sebagainya. Gitu ya Pak Paulus ya. Oke, makasih. Iya, siap. Siapa lagi? Kak Fitri ya? Bu, Ibu. Perempuan dulu deh, Kak Fitri dulu, nanti baru siapa nih? Pak ini nanti ya. Silakan. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Fitri. Iya, ini Bu. Kalau tadi kan di dalam rekap itu jumlah itu kan beda-beda, walaupun sebenarnya kayak saya alhamdulillah kan setiap hari input. Nah, yang saya mau tanyakan tuh yang dihitung tuh per hari atau per kegiatan yang dihitung tuh. Oke. Baik, itu aja lah pertanyaannya Kak Putri. Itu aja. Iya, maaf ya, Ceh. Iya. Pertanyaannya. Itu aja ya. Jadi gini. Iya. Jadi gini, yang dihitung kegiatan itu harian. Jadi misalnya kayak tadi saya lihat satu SDM ini baru tanggal 16 tapi sudah 28 jenis kegiatan gitu kan. Itu betul. Bentar, dulu saya mute dulu deh. Ada yang ini. Oke. Nah, saya lanjut lagi. Misalnya kayak kegiatan tadi kan ada SDM yang kegiatannya baru tanggal 16 sudah 28. Apakah dia terhitung 28 hari? Tidak. Jadi kegiatan itu tetap dihitung sesuai dengan jumlah hari. Nah, batas maksimal dari penginputan laporan itu 3 jenis kegiatan. Pendamping kan banyak kegiatan. Sekarang ikut Zoom.
sebentar lagi penelitian bansos gitu kan, sebentar lagi mengunjungi anak yang putus sekolah gitu kan. Berarti udah tiga jenis kegiatan, dibatasin 3 supaya apa? Biar kelihatan lah teman-teman, 3 kegiatan itu pun sebenarnya udah luar biasa banyak kan. Jadi 3 aja jenis kegiatan yang dilakukan dan manajemen lah. Kalau memang harus kegiatannya 5, sisalah kalau masih bisa untuk besok, disisalah kegiatannya 2-nya untuk besok lagi gitu ya. Jadi maksimal 3, tapi yang dihitung 20 hari kerja itu adalah 20 hari kegiatan. Jadi bukan dihitung 20 jenis kegiatan, tapi 20 hari kegiatan gitu ya yang dihitung, bukan 20 jenis gitu. Kemudian tambahan lagi, jika ada kegiatan hari Sabtu Minggu, tetap diinput, kan purna tugas ya teman-teman, purna waktu. Jadi hari Sabtu kan lebih banyak kalau kita di daerah ini kegiatannya dilakukan di hari Sabtu gitu kan. Nah, enggak apa-apa teman-teman, hari Sabtu itu diinput juga nanti kegiatannya supaya nanti teman-teman ketika kegiatan di hari Sabtu itu juga masuk di dalam hitungan harinya. Nggak usah khawatir lah, hari Sabtu pun tetap dihitung kok jenis kegiatannya ya, supaya nanti teman-teman nggak usah khawatir. Memang pertemuan lebih sering kalau di daerah kampung ini ya hari Sabtu Minggu dilaksanakan. Sementara pendamping nggak bisa ikut jam kerja yang hari Senin sampai Jumat, KPM-nya lebih sering kerja ke tempat lain gitu kan kalau hari Senin sampai Jumat. Jadi kegiatan Sabtu Minggu tetap dihitung kalau misalnya teman-teman melakukan kegiatan di hari Sabtu Minggu. Itu ya, jelas ya? Nanya Bu Korwil. Bu Yunia silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini mau nanyain masalah kita ada data anak putus sekolah ya, baik PKH maupun sembako. Itu masuk kemana ya kategorinya? Ya, gini, kalau misalnya anak putus sekolah itu berarti kan kita itu sebenarnya tugas lain, belum karena dia bukan KPM kita. Ya, nanti bisa tugas lain yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Itu sama dengan seperti teman-teman ada yang mendampingi sembako dan sebagainya, itu kan masih masuk tugas lain yang diberikan oleh Kementerian Sosial gitu ya. Karena dia sama PKH ya. Tambah lagi Bu, ini kan lagi Zoom nih, kita hanya bisa pakai HP karena posisi lagi perjalanan. Apa bisa diambil dokumentasinya untuk laporan? Bisa Bu, tapi Ibu misalnya itu minta foto lah sama sopir tuh, Ibu sedang zoom di situ. Karena kalau screenshot nggak bisa, kalau screenshot nggak terbaca nanti ya, bisa aja. Nanti jadi HP kita harus nampak gitu ya. Nah, pas Ibu dan HP lah pas zoom gitu. Ya itu aja, makasih. Ya, karena begini, yang menentukan di-approve atau tidak itu jenjang di atas kita. Misalnya kalau koordinator, kalau misalnya pendamping berarti koordinator kabupaten meng-approve, dia ada punya peluang untuk menerima laporan itu, menolak atau meninjau kembali. Jadi kalau meninjau kembali masih bisa diperbaiki. Kalau sudah tertolak berarti tidak bisa diperbaiki gitu ya. Hati-hati tuh dengan koordinator kabupaten ya. Jadi nanti ditolaknya laporan. Tapi memang fungsi meng-approve itu harus mengecek. Karena nanti kalau misalnya di luar dari itu nanti tanggung jawabnya karena barang itu sudah di-approve oleh yang bersangkutan gitu ya. Gitu ya Bu Yun ya. Ya, ada lagi Bu Korwil. Siapa? Kak Susi ya? Kak Susi dari Melawi. Ya. Oke, silakan Kak Susi. Selamat siang Bu Korwil, teman-teman semuanya, salam sehat. Saya mau nanya Bu Korwil, kalau misalnya laporan yang kita upload itu kurang dari 20 gimana ya? Oke, makasih pertanyaannya. Oke, baik Kak Susi, terima kasih. Nah, apa sih yang terjadi jika telat di laporan harian, laporan bulanan itu telat dari deadline, misalnya kemarin tanggal 26, telat dari tanggal 26, apa yang terjadi? Maka teman-teman tidak masuk di pengajuan honor yang di setiap honor bulanan itu, karena itu salah satu syaratnya pengajuan honor itu. Nah, informasinya kemarin memang akan dimulai per Mei ini, tapi kan terus terang sosialisasi kami juga baru, walaupun uji cobanya udah lama disuruh kepada teman-teman pendamping, tapi memang sosialisasinya baru sekarang. Jadi
yang kita tidak bisa berharap lebih apakah nanti dikasih kesempatan untuk Mei ini ataukah misalnya enggak gitu ya, kita berdoa sajalah, tapi tetap yang masih bisa dikejar input lah sekarang gitu ya. Kalau yang udah enggak ya enggak bisa lah kita maksa, misalnya kemarin enggak ada kegiatan mau nampilkan apa gitu kan, enggak usah lah kalau misalnya begitu. Berharap semoga nanti bulan Mei ini masih ada kelonggaran, masih bisa pakai laporan bulanan gitu ya. Tapi janganlah kita ini, setidaknya setelah kita Zoom ini teman-teman mulailah menginput laporan hariannya gitu ya, supaya nanti bisa diketahui lah progres minimal dari tanggal 16 sampai tanggal 31 nanti sudah ada progresnya gitu ya Kak Susi ya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Sidin, Bapak izin. siapa nih? Ninda ya? Silakan ya. Bapak di grup itu udah dibuatkan link Zoom. Apakah kita tetap di sini atau pindah? Ada link Zoom dari mana? Dari. Hah? Tes. Oh, iya bentar. Senang mana senang? Nanti dulu kita selesaikan ini dulu ya. Nanti biar link Zoom itu untuk yang yang belum ini ya. Nanti bisa di-cover dulu. Saya ketik batas ya. Oke, teman-teman kita lanjut dulu. Nah, kita lanjut dulu di sini ya. Yang udah masuk di sini kita lanjut di sini. Untuk link Zoom-nya nanti yang muat bisa 500 kapasitas, kita lanjutkan jam 1 ke atas. Ya, Bang Reli, mohon dikondisikan. Kawan-kawan saya kasih ini ya, begini ya. Di sini aja dulu. Di sini aja dulu, nanti baru kita ke link Zoom sana. Karena untuk teman-teman yang sudah di sini, biarkan di sini dulu, biar nanti teman-teman nggak perlu ikut di sana gitu ya. Oke, lanjut ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Bang Jainuddin ya kayaknya. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Bang Andreas? Subandi? Boleh Bu. Ya silakan. Selamat pagi semuanya teman-teman. Dulu kita bisukan semua dulu. Oke. Sekarang buka mikrofonnya Bang Subandi. Agak kencang Subandi, suaranya agak kencang. Itu kayaknya masih kena mute. Oke, sudah? Ya Bu. Silakan. Saya Bu ya. Iya. Ini kan biasanya dalam satu hari, misalnya kemarin kan kita melakukan beberapa kegiatan, 4 kegiatan lah misalnya. Otomatis kita fotokan, fotonya terbaca pada tanggal hari Senin misalnya kan Bu ya. Bisa nggak foto yang hari Senin itu kita buatkan laporan untuk di hari Selasanya gitu Bu? Itu aja ya? Iya Bu, kasih Bu. Nah gini, kalau fotonya diambil hari Senin itu nggak bisa dipakai untuk hari Selasa, kecuali di input Selasa boleh gitu ya. Jadi walaupun 4 kegiatan, makanya saya bilang tadi sisa-sisakanlah 4 kegiatan itu, 3 aja dulu, satunya dilaksanakan hari berikutnya gitu. Karena nggak bisa foto hari kemarin dipakai untuk hari lainnya lagi, atau foto hari ini dipakai untuk besok, lusa dan sebagainya gitu ya. Jadi misalnya kita FDS gitu kan, sekali aja bisa dipakai foto itu, nggak bisa dipakai lebih dari hari itu. Jadi kecuali nge-inputnya mungkin bisa telat sehari masih bisa, asalkan tanggal yang sama gitu ya Bang Subandi ya. Oke Bu. Siap. Siapa lagi nih yang mau nanya nih? Ini Andreas Hapir, Adrianus Widianto. Duluan Andreas saja dulu, Bang Andreas. Tadi pertanyaan saya sih Bu yang udah masuk dan dijawab tuh. Oh iya. Ya udah, kalau gitu berarti nggak ada pertanyaan lain ya. Bang Andreas sudah aktif ya menginput laporan harian sampai hari ini ya? Ada beberapa Bu. Usahakanlah minimal nih masih ada 15 hari, berarti paling tidak sudah ada 5 laporan yang masuk. Masih mampu ngejar kalau masih 5 kan?
Iya Bu, hari ini kegiatan Zoom ini juga masuk laporan Bu. Ya, Zoom pendampingan bansos. Sebenarnya begini, saya lihat teman-teman itu malah saya lakukan analisis, lebih banyak yang mempunyai kegiatan malah tidak mengupload laporannya, ya. Malah yang yang kegiatannya lebih banyak di rumah itu lebih banyak mengupload laporan bulanan, laporan hariannya gitu ya. Mungkin begini, saya tahu teman-teman itu orang lapangan gitu ya, lupa sama laporan. Jadi sekarang harus balance ya. Kadang lapangan, kadang kantoran kita upload laporan harian kita ya. Jadi satu foto aja cukup untuk di-upload di situ, asal bisa terbaca dengan baik fotonya, mengimplementasikan apa yang kita lakukan di lapangan gitu ya. Saya lihat ini kayak Sintang itu, Kelam itu aktif sekali kalau di lapangan, tapi kok laporan hariannya 1, 2, 3, 4 gitu aja yang di input di laporan hariannya gitu kan. Nah yang lain juga gitu, saya lihat di lapangannya banyak, di medsosnya banyak nih foto kegiatan ini, tapi cek laporan hariannya kok nggak di input gitu ya. Jadi sampai saya nggak tahu itu, padahal sebenarnya bagus gitu kan. Nah oleh sebab itu sekarang semuanya harus terlaporkan. Apapun yang dilakukan teman-teman harus dilaporkan dengan baik gitu ya. Jadi siapa tahu sibuk, ternyata bukan sibuk urusan PKH gitu kan, sibuk urusan lain gitu. Jadi harus dilaporkan yang sesuai. Ada lagi yang mau bertanya? Pokoknya teman-teman yang 100 orang udah ikut di sini, nanti nggak perlu ikut di Zoom yang siang nanti ya. Ini aja dulu. Tanyakan? Ya Bu, saya Ahmad Alfi Bu. Oh, so ada Abe nih. Ya, akun baru Bu. Oh, kira akun abang ini tuh. Ya. Saya ini pendamping Kecamatan Bunut, mau nanya. Sebelumnya mohon maaf, assalamualaikum, selamat pagi untuk semua. Saya mute kan dulu Bang ya, ini ya, Alfi ya, soalnya masih bising. Nah sekarang buka sendiri, buka klik yang mikrofon itu. Nah, klik di bawah tuh. Oke. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tentang ini. Waktu kita ini Bu, laporan harian itu apakah harus koordinatnya sesuai kecamatan dampingan gitu? Soalnya saya kan domisilinya SK-nya kan tidak sesuai kecamatan dampingan gitu. SK domisili gitu. Oke. Nah, terima kasih Bu. Ya, begini, Alpi dan teman-teman yang lain mungkin ada yang seperti itu ya, ada yang tidak sesuai dengan wilayah domisili dan sebagainya. Walaupun kemarin SK 2023 itu sudah sedemikian rupa menempatkan sesuai dengan domisili, tapi ada SK perubahan, ada SK lain-lainnya. Kemudian ada juga yang karena udah penuh kayak Bengkayang ya, udah penuh di kabupaten sehingga beberapa dipindahkan ke lokasi yang bukan tempatnya gitu kan. Nah, begini, untuk kegiatan pendampingan yang bersama KPM memang harus sesuai koordinat. Tapi kalau ngentri data mungkin di lokasi tempat tinggal teman-teman aja tidak masalah gitu ya. Asal kedua-nya di rumah Alpi yang di tahu kan? Di Jongkong, ya. Kita juga mampu memobilisasi semua KPM ke Semitau kan, logikanya gitu ya. Jadi, iya. mungkin ya untuk teman-teman lain juga gitu ya, kerjanya di rumah lah kantor gitu. Kalau ada kantor kecamatan boleh di kantor kecamatan, kalau misalnya kantornya di rumah ya di rumah saja untuk melakukan pekerjaannya ya gitu. Sekali-kali bisalah geotaggingnya di kecamatan gitu, karena kita kan harus koordinasi dengan kecamatan juga gitu. Kemudian di desa, nah, biasanya kan lebih sering kita koordinasi di tingkat desa juga gitu ya. Jadi bisa aja, nggak masalah lah kalau misalnya ngentri data dan sebagainya. Nggak mungkin kan numpang input penelitian bansos lalu harus pergi ke Jongkong gitu kan, ternyata tipis gitu kan. Kalau di kecamatan biar terbaca geotagging memang tinggalnya sesuai dengan KTP, sesuai dengan domisili gitu ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu. Iya, oke. Yang lain bagaimana untuk masih ada kendala yang mungkin titipan dari teman yang nggak bisa masuk atau yang lain sebagainya, boleh disampaikan. Tapi intinya bahwa saya tidak mendemonstrasikan cara menginput. Mungkin rata-rata udah bisa ya cara menginput laporan itu ya. Karena kalau pendamping PKH itu sebenarnya aplikasi, kenapa nggak pernah di BIMTEK? Aplikasi SIG-NG, aplikasi SIG Mobile nggak di BIMTEK karena dianggap SDM PKH ini rata-rata bisa semua untuk melakukan input aplikasi-aplikasi sederhana seperti itu. Jadi oleh sebab itu makanya mungkin untuk menginputnya teman-teman bisa sendiri, bahkan sudah mencoba gitu kan. Jadi
Bagaimana kalau misalnya teman-teman sekarang saya hanya memberi informasi tentang kebijakan. Jadi saya ulangi berkali-kali, batas minimumnya 20 laporan, 20 kegiatan. Kemudian hari Sabtu Minggu bisa diinput kegiatannya. Kemudian geotagging kegiatan bisa terbaca asalkan GPS teman-teman aktif. Kemudian juga untuk yang lokasi akses juga jangan lupa aktifkan maps atau koordinatnya, GPS di HP dan GPS di internetnya juga wajib aktif walaupun tidak ada sinyal. Dan sebelum itu harus dicek juga, takutnya nanti ketika teman-teman udah ambil foto banyak-banyak, tak-tek giliran mau input lokasi tidak terbaca. Nah itu kan kesal banget, apalagi udah ke lokasi akses gitu kan, jadi kerjanya nggak terbaca ujungnya. Nah sekarang fungsi dari laporan harian yang diinput teman-teman disesuaikan dan dilapor ke pusat masing-masing ini supaya teman-teman merasakan selama ini kan penilaian kinerja mungkin ada yang objektif, ada yang subjektif. Mikirnya nanti saya dekat dengan Korwil, dekat dengan Korkap, kemudian dekat dengan dinas sosial sehingga penilaian kinerjanya baik terus gitu kan, padahal kegiatannya tidak ada gitu kan. Nah ada yang kegiatannya banyak, kesana kesini mengerjakan pekerjaan banyak, tapi kok penilaian kinerja dia rendah dari teman-teman yang yang mungkin sebenarnya nggak banyak kerjanya gitu kan. Nah mungkin menurut kita ya secara subjektif gitu. Nah sekarang buktikan teman-teman bisa aja sekarang dengan teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini langsung diinput di laporan harian, tidak ada yang tahu itu. Jadi yang tahu itu hanya pengupload, yang menguploadnya. Kemudian juga walaupun teman-teman tidak mau expose di media sosial kegiatannya, tapi ternyata bisa dibaca di laporan harian. Nah itulah salah satu kenapa laporan harian ini dibuat, untuk indikator kinerja yang sebenarnya dan selayaknya. Jadi nanti teman-teman tidak perlu komplain nanti ada subjektivitas kah dari dinas, ada subjektivitas kah dari Korkap yang tidak suka saya sehingga nilai saya jelek gitu kan, ya nilai tertinggi malah yang biasa-biasa saja gitu kan. Nah sekarang teman-teman sudah bisa mengeksplorasikan laporan sendiri, diekspor keluar. Ini loh kegiatan-kegiatannya tercantum di laporan harian yang teman-teman input setiap harinya gitu kan. Mungkin ada teman-teman yang nggak suka pamer di medsos, nggak mau menggunakan medsosnya untuk mengupload kegiatan harian atau kegiatan-kegiatan nikahannya, tapi kelihatan di laporan harian tidak masalah, terdata dengan baik. Nah perbedaannya kalau laporan bulanan kan kadang-kadang ini juga laporan harian membantu laporan bulanan. Salah satu contohnya teman-teman kan kegiatannya terinci dengan baik, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Jadi ketika ditagih laporan bulanan tidak perlu teman-teman ngadap ke atas lagi mikir tanggal 1 kemarin ngapain ya, tanggal 2 kemarin ngapain ya. Nah sekarang sudah bisa dilihat, teman-teman bisa mengambil data Excel atau PDF di aplikasi teman-teman itu, di akun HSDM itu, di tools laporan harian bisa diambil di situ. Ini kegiatan tanggal 1, ini kegiatan tanggal 2. Jadi real laporannya dan mudah membuat laporan bulanan. Kalau dulu kan apalagi laporan bulanan ditagih Desember, paling susah, banyak kegiatan yang tidak tercatat gitu ya teman-teman, ngarang laporan bulanannya gitu ya. Nah sekarang mudahkan teman-teman, apalagi laporan bulanan itu sebagai salah satu syarat untuk laporan harian, syarat untuk laporan bulanan, sehingga teman-teman bisa lah dengan baik untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Kegiatannya individu ya, karena nggak mungkin nanti bisa kelompoknya dilapor-laporkan, kecuali mau kegiatan yang bareng satu kecamatan gitu ya. Jadi sekarang pendampingan ke lapangan, teman-teman mungkin nanti berpikir gimana cara ngambil gambarnya Bu, saya kan sendiri gitu ya. Nah usahakanlah satu gambar yang bisa menampakkan semuanya, teman-teman nampak, pendamping PKH nampak, KPM-nya nampak gitu ya. Kalau enggak beli tripod lah, biar bisa teman-teman nanti berfotonya bisa memakai tripod masing-masing nanti ya. Jadi enggak ada ininya. Kalau mau selfie pun bisa aja pakai kamera depan, bukan selfie ini ya, kamera depan, asalkan KPM kita nampak dan apa objek yang dilakukan itu nampak gitu ya. Jadi kalau misalnya udah mepet benar, gimana sih caranya Bu? Enggak bisa sama sekali, bisa aja kalau pakai kamera depan, asalkan nampak objek yang kita kerjakan gitu ya. Jadi mungkin itu ya teman-teman, jelas ya. Oh ya, ini ada absen tadi ya. Udah ini ya. Ada yang ini mana? Udah ada absen ya. Muhammad Sarbani udah kirim belum absennya? Oke, silakan Roni. Ini pendamping Sintang yang pindah ke sana ya. Bu, saya mau soli Bu. Oh ya, ini nama ininya Saroni, Roni ya, walaupun mukanya. Ya, saya satu Bu dengan Saroni ini Bu, karena punya saya tidak bisa masuk Bu. Oh ya, silakan. Ngapa ndak gandeng kayak kembar siam gitu berdua di situ?
Silakan Mas Jadi Oli. gini Bu, pertama itu kan minimal kan 20 laporan foto itu ya Bu ya. 20 jenis kegiatan di 20 hari ya. Ya, sedangkan kendala di Sebangki khususnya di Desa Sungai Segar atau Panjang dan Aga itu Bu, kendalanya adalah pertama itu sinyal, tidak ada sama sekali itu. Pertama sinyal. Jadi kalau berfoto dengan KPM atau dengan koordinasi dengan desa itu sulit untuk jadi dapat laporan sesuai dengan titik koordinat itu Bu. Itu pertama. Yang kedua, berarti 20 foto itu apakah memang harus berjenis-jenis, tidak boleh sama atau bagaimana Bu? Oke. Nah ya, itu aja pertanyaannya. Ya mohon maaf karena saya terlambat, takut tadi udah dibahas Bu, cuma saya terlambat tadi. Sudah. Jadi nggak apa-apa sih, saya ulangi lagi penjelasan, barangkali ada yang baru masuk juga. Jadi untuk lokasi akses atau lokasi yang tidak ada sinyal, tempat ngambil foto itu tetap bisa terbaca geotaggingnya, tetap bisa kok kalau maps-nya udah aktif, kemudian semua di aplikasi itu sudah aktif titik koordinatnya, ambil aja fotonya walaupun belum bisa langsung diupload saat itu, bisa aja dia, tapi tentu saja harus dicek dulu. Ketika kita ngambil gambar itu harus dicek ada terbaca nggak lokasinya, cek dulu info fotonya, takutnya nanti giliran kita cek ternyata nggak terbaca lokasi, ulangi lagi, aktifkan GPS-nya, aktifkan internetnya, jadi nanti bisa terbaca, bisa diinput di lokasi yang bersinyal gitu. Pengambilan gambar di lokasi tidak bersinyal tidak masalah, asalkan mapnya terbaca di situ. Tapi yang nggak bisa itu mengupload saat itu juga. Jadi mungkin kalau misalnya kita menteri laporan bulanan biasanya kan ada langsung ambil gambar. Nah itu yang nggak bisa langsung ambil gambar kan, nanti dia nggak bisa langsung diupload gitu ya. Ambil dulu gambarnya, nanti input di lokasi yang bersinyal gitu. Kemudian yang kedua lagi, apakah kegiatannya harus berbeda-beda atau itu saja gitu, tergantung. Kalau misalnya selama 20 hari kerja itu Bang Musoli ini kegiatannya pertemuan FDS terus, ya nggak apa-apa FDS terus, tapi orangnya yang berbeda-beda gitu, jangan di kelompok itu terus gitu kan, nanti bahaya kita FDS kok di kelompok yang sama itu terus gitu kan, ambil gambar atau FDS-nya dibagi atau home visit-nya satu orang itu terus gitu kan. Nah, boleh kegiatannya sama tapi orangnya berbeda gitu ya, karena supaya pemerataan pendampingan lah, jangan mengunjungi kelompok itu terus-terus gitu kan logikanya gitu ya Bang Musoli ya. Oke, saya Bu. Siapa nih? Aan Ontel nih siapa nih? Aan. Oke, saya Bu. Siapa? Silakan. Halo? Ya, agak berisik nih ininya. Ya, maaf Bu, kebetulan di sini saya masih musdes sama orang desa, jadi agak berisik. Silakan, gimana? Yang mau saya tanyakan ini masalah laporan itu Bu, bukannya kita tidak sanggup, tapi yang kita konfirmasi ini masalah tempat. Sedangkan saya ini kan dulunya itu di Kecamatan Sugadana, dan sekarang domisili saya pun memang di Sugadana, tapi sekarang 2023 ini kan saya pindah ke Teluk Batang yang jaraknya sangat jauh. Kalau saya pusat menuntut laporan sampai 20 itu sangat berat Bu, karena jaraknya itu 50 lebih kilometernya Bu. Kalau itu pun saya pergi itu harus, ya enggak mungkin nginap di sana, pasti PP saya di sana, dari sana kan. Ya, jadi kalau menuntut hal seperti itu terus terang sangat berat bagi saya Bu. Jadi solusinya itu gimana Bu? Oke, gini Bang Aan ya, jadi ini benar Aan ya. Jadi gini, kalau kondisional yang lokasi kerjanya berbeda dengan lokasi domisili, itu kan tentu apalagi ke daerah akses. Nah gini, tetap kalau kegiatan yang dilakukan di lapangan itu memang input geotagging sesuai lapangan gitu ya, ambil foto dan kegiatan di lapangan. Tapi kalau memang kegiatan yang misalnya kayak sekarang mengadakan Zoom atau kegiatan meeting online gini kan, itu nggak di lapangan kan, pasti mengadakan Zoom ini di lokasi domisili gitu kan. Nah, ayo Bang, nggak usah melakukan presentasi apa nih, tunggu dulu ya. Nah gini, jadi kalau misalnya melakukan kegiatan offline yang bukan kegiatan di lapangan, silakan nanti boleh input lah laporan harian yang tidak di lapangannya itu, misalnya mengerjakan data dan sebagainya
sebagainya gitu aja. Jadi misalnya ke lapangan hanya 1 bulan 3 kali ya nggak apa-apa, 3 kali itulah berarti kegiatan bersama KPM di lapangan, sisanya berarti mengerjakan data dan sebagainya untuk persiapan ke lapangan gitu ya. Asal kegiatan yang di lapangan lakukan, ambillah geotagging di lapangannya sesuai dengan turun ke lapangannya. Silakan input apa adanya lah yang bisa teman-teman input di laporan bulanan, laporan harian itu. Jadi ya memang terus terang kita pun nggak bisa memaksa solusi yang bagaimana caranya ya, apa seperti apa. Tapi memang jika melakukan kegiatan lapangan, input kegiatan lapangan. Kalau kegiatannya di rumah dan sebagainya, bisa teman-teman di rumah aja. Ya. Yang lain kedengaran nggak suaranya? Maaf Bu, putus-putus tadi itu karena terlalu berisik, banyak yang masuk kan suaranya, jadi enggak jelas. Jadi pertanyaan saya gini Bu, kalau misalnya saya ya yang pastinya kan pertemuan kelompok untuk di sana kita tetap akan lakukan, ya kan? Tapi kan namanya setiap hari tidak mungkin Bu dengan jarak seperti itu kan. Apakah kegiatan saya misalnya saya ikut teman di sini untuk di Kecamatan Sukadana, misalnya ikut pertemuan kelompok juga di sini, apakah itu boleh untuk laporan harian gitu? Oke, ini mudah-mudahan kedengaran jelas ya. Gini Bang Aan, kalau kegiatan yang membantu teman di situ itu nggak bisa dimasukkan di laporan kegiatan kita, karena itu kan kegiatan teman ya. Kecuali misalnya ada kegiatan di dinas di sekretariatan dinas sosial Kayong Utaranya, itu bisa dimasukkan. Tapi kalau kita ikut teman pertemuan kelompok, berarti kita nggak bisa untuk memasukkan di laporan harian kita, karena itu kegiatan teman dan bukan KPM kita gitu ya. Jadi input saja kegiatan lapangannya, kegiatan yang saat ke Teluk Batangnya itu kegiatan lapangan. Nah sisanya apa sih kegiatan dilakukan kita di lokasi domisili kita ini, misalnya mengerjakan data, analisis data, atau koordinasi dengan bank, koordinasi dengan koordinator kabupaten dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa diinput di laporan harian ya, untuk memenuhi kebutuhan 20 hari kerja gitu ya. Jadi harapan saya seperti itu, misalnya ke lapangan 3 hari, 4 hari, 5 hari. Nah itulah yang kegiatan lapangannya. Sisanya kegiatan yang dilakukan di tempat lokasi tinggalnya. Nah itulah yang diinput di tempat lokasi tinggalnya. Jadi kalau kegiatan yang membantu teman, misalnya pertemuan kelompok yang kegiatan KPM teman, itu nggak usah dilaporkan di laporan harian kan. Nanti kan terbaca geotaggingnya mendampingi KPM lain gitu kan, sementara KPM kita nggak didampingi jadinya. Jadi nggak usah ya itu dimasukkan kalau kita ikut kegiatan teman, kecuali kalau kegiatan itu satu kabupaten, misalnya rakor kabupaten, atau ada kunjungan dari Pak Korwil yang kunjungan ramai-ramai ke salah satu tempat misalnya. Nah itu mungkin karena ikut Pak Korwil berarti mendampingi koordinator wilayah dan koordinator kabupaten untuk mengunjungi KPM itu ya Bang Aan ya. Kalau masalah penyaluran Ibu, kan kalau saya kan harus turun setiap hari kan juga tidak mungkin kan ke sana. Kalau misalnya penyaluran saya ikut mendampingi di sini, apakah itu boleh? Terus kayak musdes itu apakah boleh saya ikut di sini dan jadikan laporan harian? Kalau mendampingi KPM milik kita boleh, tapi kalau KPM orang lain nggak usah lah. Kalau misalnya KPM yang KPM yang milik di kecamatan kecamatan mana nih yang tempat lokasi domisilinya? Saya kan domisilinya kan di Sukadana Bu. Di kota ya. Nah kalau misalnya KPM milik KPM Kecamatan Sukadana itu nggak usah, karena kita kan bukan KPM kita gitu ya. Kecuali kalau misalnya KPM dari Teluk Batang yang datang dan harus kita dampingi, nah mungkin itu yang harus didampingi untuk melakukan penyaluran, bisa dimasukkan di laporan hariannya gitu. Kemudian kalau musdes juga, kalau musdesnya KPM di Teluk Batang mungkin bisa ikut, kalau desa Teluk Batang bisa dimasukkan. Tapi kalau musdesnya desa di Sukadana itu juga tidak masuk kegiatan kita gitu ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya kegiatan di kecamatan yang bukan kecamatan dampingan kita, itu kan nanti jadinya tugas lainnya itu. Tapi yang nugaskan kan bukan Kementerian Sosial, jadi nggak bisa dimasukkan gitu ya Bang Aan ya. Oke Bu. Oke, yang lain ada? Bu Lince gimana? Ada hanya ini memberitahu sedikit apakah memang ada kesalahan di saya waktu pengambilan foto, saya tidak paham ya. Tapi semakin kesini kitanya sudah makin baik, khusus yang bulan 5 ini juga
saya ada beberapa kegiatan saya yang nggak bisa saya masukkan ya, karena memang itunya lokasi tempat itu tidak terdeteksi ya, karena beberapa waktu itu HP saya dalam kondisi tidak ada sinyal, tidak ada signal, terus saya mengambil foto dan mengambil kegiatan itu. Nah, setelah itu dari desa dampingan ini saya keluar ya. Kemudian saya ada di satu sinyal. Kemudian saya coba memasukkan kegiatan saya itu. Ternyata alhasilnya memang nggak bisa, nggak diterima foto itu gitu loh. Jadi sangat sayang sekali ada 3 kegiatan yang terbuang begitu saja. Sementara perjuangan kita untuk ke sana itu bukan sekali ini aja tuh, berkali-kali. Ternyata setelah saya cek itu, dia jaringan itu dia harus HP kita itu minimal beberapa jam itu sudah harus terdeteksi dengan GPS. Tetapi kalau sudah semalaman dia nggak mau. Setelah saya pelajari itu, jadi teman-teman kalau mau udah melakukan kegiatan, pastikan memang GPS kita itu sudah terdeteksi dulu. Nanti 2 jam 3 jam bisa ngambil foto. Tapi kalau sudah bermalam dia nggak mampu GPS-nya itu, titik koordinatnya itu udah hilang, nggak mampu lagi ininya gitu. Itu yang saya temukan gitu. Oke, thank you. Oke, baik. Bu Lince udah sharing ya, teman-teman mungkin ada pengalaman yang sama gitu ya. Jadi mungkin ada juga yang seperti itu, mungkin memang kesalahan teknis aplikasi ya. Nah gini, makanya tadi sebelumnya saya juga berdasarkan pengalaman, karena Bu Lince juga sering koordinasi ya, melaporkan hal tersebut. Jadi cek dulu memang foto kita ketika di lokasi akses, memang harus dicek apakah lokasinya terbaca di situ. Takutnya nanti dia kalau tidak terbaca fotonya, lokasi GPS-nya tidak terbaca, maps-nya tidak terbaca, memang tetap tidak akan tetap tidak bisa diinput di laporan hariannya. Nah itu untuk trik yang teman-teman ada di lokasi akses ya. Kalau ngambil gambarnya, GPS-nya minimal sudah terdeteksi jaringan dan sebagainya. Jadi nanti biar ketika kita menguploadnya bisa, dan tentu saja cek dulu hasil fotonya apakah benar-benar ada atau tidak, maps atau lokasinya terbaca. Kalau nggak terbaca saat foto itu otomatis nggak akan terbaca gitu ya. Kemudian satu lagi mungkin takut saya lupa, jika minta kiriman dari orang, foto itu harus berupa WhatsApp dokumen kalau via WhatsApp gitu ya. Jangan WhatsApp gambar, karena kalau WhatsApp gambar biasanya tidak akan masuk di di kiriman ketika kita ngentry-nya itu. Jadi WhatsApp dokumen, usahakan WhatsApp dokumen biar dia terbaca gitu ya. Jadi ketika WhatsApp dokumen bisa. Tapi kalau WhatsApp biasa gambar ya. Oke, ada lagi? Saya Bu. Ini saya Ignatius Miko, pendamping PKH Kabupaten Landak. Ini saya kemarin punya kasus, saya turun ke lapangan survei bansos. Di daerah tersebut tidak ada sinyal, tapi saya pakai foto pakai HP saya sendiri. Sampai hari ini saya belum bisa upload terkait untuk laporan harian. Mungkin ada solusi. Kemarin saya sudah dibantu Ibu Korkap Kabupaten Landak, tapi sampai hari ini pun sama belum bisa juga. Mungkin dari Korwil ada solusi. Itu saja. Bang Miko, kegiatannya kemarin itu udah ini ya. Kegiatannya belum lewat 6 hari kan? Belum. Hari Minggu kemarin. Hari Minggu. Jadi keterangan di fotonya, jenis apa fotonya tidak bisa terbaca di lokasi kan? Gitu kah keterangan di ininya, di aplikasinya? Ya gimana? Di aplikasi terbaca bahwa ini ya, jenis foto tidak bisa terbaca lokasinya gitu kan? Nah, saya agak kurang paham masalah yang itu, saya nggak cek juga. Tapi kemarin saya sudah kirim dalam bentuk file PDF dengan Ibu Korkap. Kemudian akun saya tugas ke beliau juga untuk
supaya bisa akses terkait laporan itu. Tapi saya lihat belum juga masuk, nggak ada juga itu, nggak bisa juga. Nanti memang harus sendiri Bang Miko, walaupun nanti Korka bisa bantu, tapi tenang aja, Landak itu biasanya akan mengadakan BIMTEK juga ya, kalau nggak salah itu BIMTEK secara langsung, mungkin bisa langsung dicoba di sana juga, koordinasi dengan teman-teman lain, karena memang jenis foto, jika fotonya sudah benar, sudah sesuai pengambilan mock, gambar dan sebagainya, tetap sih bisa masuk di input di laporan harian itu. Nanti Bang Miko bisa cek di info fotonya apakah terbaca lokasi benar gitu ya. Takutnya nanti kalau nggak terbaca di situ nggak bisa diinput gitu ya. Nanti coba dicek aja di info fotonya apakah ada lokasi GPS yang terbaca, lokasi koordinat terbaca, tanggalnya terbaca gitu ya. Kalau tanggalnya terbaca, lokasi terbaca, input lah, coba-coba sendiri ya. Takutnya nanti kakak ternyata belum sempat untuk cross checknya gitu kan. Nah mungkin ada banyak sekali sehingga nggak sempat masukkan, makanya belum masuk gitu ya. Takutnya kelewatan juga harinya nanti. Kan hari Minggu kita ini kan di hari lain gitu kan. Itu ya, fotonya diambil realnya hari Minggu. Hari Minggu. Kegiatan hari Minggu berarti Bang, kalau misalnya gitu ya. Ya. Jadi nanti bisa dia ininya. Ya nanti coba ya Bang ya, mumpung ini baru hari Minggu, berarti baru 3 hari, masih bisa lah dia. Ini juga Bu Korwil ya. Kalau seandainya kita foto kegiatan misalnya di daerah tidak bersinyal, kemudian kita kan pas ada sinyal baru difoto ulang lagi melalui laptop apa. Saya pikir itu kan salah satu cara kita untuk menyiasati teknologi, karena daerah kita kan tidak semuanya punya sinyal. Jadi kita merasa kesulitan juga. Misalnya contoh seperti yang saya tadi, ketika HP-nya kita diaktifkan GPS-nya, kalau kita balik lagi ke lapangan kan tak mungkin hanya gara-gara foto satu kita balik lagi ke tempat yang lumayan jauh, lokasinya pun lumayan sulit. Itu kan perlu juga disikapi juga hal-hal seperti itu. Saya yakin kawan-kawan yang lain juga pasti sama juga kondisinya, kasusnya. Itu Bu Korwil. Oke, terima kasih Bang Miko. Jadi memang sampai sekarang memang tidak diizinkan untuk memfoto ulang dari laptop atau HP atau tangkapan laptop gitu ya. Jadi nanti itu mungkin memang supaya kita tidak memfoto ulang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Jadi memang tidak disarankan untuk memfoto ulang. Selain dari fotonya buram tidak jelas, juga lokasinya terbaca lokasi saat kita moto. Jadi misalnya kegiatannya dilaksanakan di desa yang tak bersinyal gitu kan, kemudian kita foto ulang dan akan terbaca di tempat kita mengambil gambar tersebut lokasinya. Makanya tidak disarankan, nggak real nanti fotonya gitu ya Bang Miko ya. Yang lain juga mungkin sama lah kendalanya. Ada lagi yang lain? Bang Yudi nih, ada saya lihat Korkap, mungkin bisa ditambahkan sharing-sharing sedikit Pak Korkap. Izin Bu sharing. Ya Wahyu silakan. Mau nanya nih, ini mungkin mewakili teman-teman yang menggunakan HP iPhone. Jadi kendalanya itu, misalkan udah berfoto di lokasi pertemuan kelompok atau lokasi di lapangan, itu terbaca untuk lokasinya. Tapi pada saat diupload di ESDM itu tidak terbaca untuk lokasinya, dan udah dicoba di berbagai browser juga nggak bisa. Ini mungkin mewakili teman-teman yang pakai iPhone juga sih, mungkin ngalamin hal yang serupa. Terima kasih Bu. Oke, baik Wahyu. Jadi ini mungkin iPhone itu pengaturannya ada beda sedikit ya dengan ini. Tapi terus terang saya juga sama, pakainya bisa terbaca lokasinya asalkan pengaturan GPS, map dan sebagainya udah diaktifkan dengan baik. Nanti boleh dicoba lagi. Malah iPhone ada lagi bisa edit foto, edit lokasi, edit tanggal gitu ya. Tapi jangan dipakai lah itu ya. Itu bahaya. Nggak usah dipakai lah bagian yang bisa mengedit karena nanti akan ketahuan juga gitu ya. Nah kalau lokasinya Wahyu atur aja, lihat di pengaturan internet untuk iOS gitu ya, dia ada beda sedikit memang dengan di Android gitu. Jadi nanti bisa kok iPhone tetap bisa dipakai untuk mengambil gambar di di laporan harian ini. Kemarin pas di bulan-bulan sebelumnya itu bisa Bu, cuman di bulan Mei ini ada beberapa foto yang memang tidak bisa diupload
seperti kemarin yang saya lakukan sudah koordinasi juga dengan Korkap bahwa foto itu tidak bisa di-upload karena tidak ada terbaca untuk lokasinya. Oke Wahyu, itu mungkin kendala karena terus terang kalau teknis HP kayaknya karena banyak sih di tempat-tempat lain juga pakai iPhone bisa juga itu ya. Mungkin bisa dicoba-coba lagi lah. Oke Bu, nanti kita coba di otak-atik lagi. Semoga lah tidak ada kendala di kemudian hari. Soalnya sayang juga kan misalkan udah ke lapangan tapi fotonya tidak upload. Iya betul. Jadi memang gitulah. Kalau misalnya saya lihat di teman-teman kendalanya memang udah daerah lokasi akses sulit, tiba-tiba nggak bisa upload kan kasihan juga itu nanti. Jadi mungkin di pengaturan iPhone-nya ya ini Wahyu, karena saya juga pakai iPhone. Cuma memang agak ribet kalau iPhone itu. Oke Bu, nanti saya coba untuk cari tahu kendalanya di mana. Terima kasih Bu. Iya, ganti HP lah Wahyu. Kamu banyak HP kok, terus saya pakai iPhone. Jangan diedit juga ya. Nggak pernah diedit Bu, real. Ya, bagus lah gitu. Ada lagi yang lain, Wahyudi, Korkap Sambas mungkin bisa berbagi sedikit ya, bantu karena masing-masing sini banyak Korkap, ada Korkapnya dari Singkawang, Korkap Singkawang dan sebagainya. Nah, Korkap mungkin bisa bantu tambahkan sedikit di sesi ini, mungkin ada yang kurang saya sampaikan tadi gitu ya. Silakan Bang Yudi. Boleh aja Bu Korwil. Lanjut aja Bu Korwil, lanjut. Oke, Bu Korwil izin bertanya. Iya Bang Regen, silakan. Baik Bu Korwil, ini suatu hal yang menarik. Artinya per tahun 2023 kita udah mulai menggunakan aplikasi laporan harian. Ini suatu yang baru buat teman-teman untuk menambahlah daya ketelitian lah dalam bekerja. Nah, cuman saya lebih banyak ke masalah administrasinya Bu ya. Artinya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalaulah laporan kami di bawah 20, artinya tetap tidak menerima kompensasi, itu jadi risiko kami. Yang kedua, berapa kali yang bisa kami, misalkan kita ini kan terlepas dari kecerobohan terlupa Bu ya. Kadang dalam satu bulan mungkin ada berapa laporan bawah 20 kali. Nah, apakah itu konsekuensinya kita mendapatkan SP ataukah kedepannya kita tidak diperpanjang kontrak? Kalau yang masalah yang lainnya kan itu kita lebih mengarah ke masalah teknis. Artinya kita saling dengan teman-teman lain akan saling dukung, saling mengingatkan. Tapi kalau masalah laporan ini, kalau per individunya kita ada lupa di bawah 20 kali, artinya kan kita udah dapat konsekuensi ya. Honor tidak menekan, dan apakah kita pada saat itu ataukah kedua kali akan mendapat supaya sebagai warning lah untuk kami supaya saling mengingatkan yang sampai kelahiran ini sering kami lakukan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bang Regen juga teman-teman yang lain ya. Jadi memang inilah fungsi dari saya mengadakan rapat yang melibatkan teman-teman pendamping, tidak hanya Korkap saja. Saya bantu Korkap untuk mengingatkan kalau masalah teknis mungkin semuanya udah bisa lah kalau pendamping di lapangan. Nah, yang perlu memang hal-hal seperti ini masalah kebijakan. Nah, jika pendamping berkali-kali atau bahkan beberapa bulan ya tidak melakukan menginput laporan hariannya yang kurang dari batas minimum, maka memang jangankan beberapa bulan ya, 1 bulan saja kayak kemarin laporan bulanan, 1 bulan saja kita tidak melakukan laporan bulanan juga udah dapat teguran. Selain dari tidak mendapatkan honor bulan berjalan tersebut, memang nanti akan dapat sanksi atau teman-teman menginput laporan hariannya. Jadi dipertanyakan kinerjanya, kok bisa sih sampai nggak mampu 20 hari kerja bukan hanya di lapangan, kerja kita harian yang di lokasi tempat kita tinggal pun termasuk hitungan, misalnya mengerjakan data, mengikuti Zoom, kemudian juga kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas lainnya juga bisa masuk di hitungan laporan harian gitu ya. Jadi ingatkanlah masing-masing, kita ingatkan bukan cuma kita ngejar honor, tapi memang supaya kinerja kita terpantau dengan baik oleh Kementerian Sosial gitu ya. Jadi nanti teman-teman tidak perlu berargumen apa sih kerjaan yang sudah dilakukan. Jadi dengan begitu pekerjaan teman-teman orang pusat udah bisa mantau. Jadi mengurangi subjektivitas dari kami sebagai koordinator sama dari dinas sosial. Jadi teman-teman bisa melaporkan kinerja sendiri lah tanpa harus
hasil kerjanya. Tidak perlu ditunjukkan, tinggal lihat laporan harian itu bisa kelihatan ada foto dan dokumentasi di hari yang bersama gitu ya. Jadi nggak foto let post, foto tahun lalu bisa dipakai tahun ini gitu ya. Jadi mungkin itu Bang Rigen ya. Baik Bu, terima kasih. Artinya konsekuensinya masih belum ada ya, dari misalnya SP kalau misalnya melakukan ada Bang, kekurangan dari tetap ada ya? Ada. Jadi contohnya laporan bulanan kemarin ya, ada yang misalnya mengirim laporan bulanan 1 bulan berjalan langsung keluar surat teguran, dan tegurannya dari pusat langsung gitu ya. Jadi pasti ada konsekuensinya. Jadi nanti ketika dilihat itu tanpa pengajuan kita untuk teguran juga pasti akan keluar surat tegurannya. Jadi kita koordinator itu biasanya dapat informasi ini loh yang akan laporannya kurang dari ini, kurang dari itu. Kami melakukan pembinaan, kemudian dari pusat juga melakukan pembinaan. Gitu ya Bang Rigen ya. Ada tegurannya, ada udah jelas di sini, nggak apa-apa, nggak usah ikut lagi. Yang penting nanti informasikan ke teman-teman yang lain yang belum ikut supaya mereka bisa ikut gitu ya. Jadi nanti dapat juga informasi. Jadi nggak perlu juga ini, kalau memang udah jelas informasi, tidak ada yang ingin ditanyakan, nggak masalah gitu. Yang masih merasa butuh informasi lain lagi bisa nanti bergabung gitu ya. Ada lagi yang lain? Oke, mungkin kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Boleh izin bertanya? Ya, Ninda silakan Nin. Tadi di grup chat itu ada yang bertanya bagaimana jika SDN itu sakit, apakah tetap wajib untuk melakukan entry laporan harian begitu? Oke. Untuk aturan-aturan tambahan, misalnya sakit, kalau cuti kan jelas, cuti itu nggak perlu mengentri laporan bulanan karena dia memang ada surat cuti dan sebagainya. Nah, untuk yang sakit, memang sampai sekarang belum ada tools untuk upload surat keterangan sakit dan sebagainya. Tapi harapan saya teman-teman, kalau memang betul-betul sakit, ada surat keterangan sakitnya, nanti bila mana ada ternyata laporannya kurang dari 20 hari misalnya, ternyata sakit, berarti ada surat keterangan dokter yang kita bisa sampaikan. Itu salah satunya ya. Kemudian yang kedua lagi, kalau memang kerjaan atau kegiatan yang masih bisa dikerjakan, misalnya data atau koordinasi dengan ini dan sebagainya, silakan dipoto lah dengan kondisi diri dan perangkat kerjanya gitu ya. Jadi supaya nanti sebagai dasar lah untuk teman-teman, minimal sebelum ada kebijakan yang mengatur itu, teman-teman masih bisa untuk kegiatan-kegiatannya masih bisa ter-record dengan baik gitu ya. Sambil kami nanti juga memberi masukan untuk situasi-situasi khusus seperti yang sakit dan sebagainya ya, apa regulasi yang mengaturnya biar nanti tidak salah langkah gitu ya. Mungkin Indah ya. Yang lain lagi masih ada? Oh ya, itu link absennya tadi saya share di Korkap ya, di grup Korkap itu. Nanti mungkin Korkap bisa sharekan untuk teman-teman yang ikut di sesi ini, bisa nanti ngisi link absennya. Baik, mungkin tidak ada lagi ya. Udah paham semua ya teman-teman ya. Nah, mungkin karena sudah ada teman-teman sudah mengerti semua, mungkin kalau ada hal-hal yang masih belum kita sampaikan di sini, teman-teman nanti bisa bertanya melalui Korkap. Kemudian nanti kalau ada link Zoom yang di-sharekan oleh Korkap, nanti mungkin teman-teman yang belum ikut bisa gabung lagi ikut supaya nanti tidak ketinggalan informasi. Dan satu lagi teman-teman, jadi nanti ketika laporannya tidak penuh dari 20 dan sebagainya, tidak ada alasan bahwa kami tidak mensosialisasikan. Ini sudah kami lakukan sosialisasi walaupun daring gitu ya. Izin Bu Korwil, saya masih ada pertanyaan lagi, apakah masih boleh? Iya, ya boleh lah, satu lagi ya. Ya, ini berkaitan dengan honor Bu Korwil. Saya awal Januari kemarin kan laporannya agak terlambat. Bukan tidak membuat laporan, itu terlambat. Dan sudah saya serahkan ke Korkap. Tetapi sampai hari ini honor tersebut belum keluar. Dan saya juga sudah mendapat SP seperti yang dikirim ke saya. Nah, itu nanti mohon penjelasan bagaimana terkait dengan tersebut.
Bu Korwil. Oke, baik Bang Miko, memang kemarin kan kalau checklist laporan Januari yang di checklist di bulan Februari itu memang dilakukan ada 2 peluang gitu ya. Pertama itu ada deadline-nya tanggal berapa gitu ya, tanggal 30 kan terakhir checklistnya. Kemudian dibuka lagi peluang kedua tanggal berapa gitu sampai 3 hari ke depannya, dan peluangnya nggak banyak, hanya 1 hari saja waktu itu. Makanya mungkin Bang Miko waktu itu memang belum kirim laporan sampai di tanggal yang dibuka kembali di peluang kedua itu. Makanya sampai saat itu belum dapat laporan Januari, honor Januari. Kemudian memang honor Januari yang tidak terbayarkan itu memang tidak akan dibayarkan Bang Miko, memang sudah tidak dibayarkan lagi gitu. Jadi memang tidak ada honor Januari setelah lewat dari batas checklist pengajuan itu kemarin. Jadi makanya kemarin juga mungkin ada surat dari Kementerian Sosial ya Bang Miko, saya kemarin sharekan. Nah itu salah satunya, mungkin kami minta maaf lah, sudah kita usahakan, memang tidak bisa katanya, memang seperti itu. Kalau memang sudah keluar suratnya, sudah cut off juga untuk honor Januarinya, jadi tidak akan ada lagi gitu ya. Jadi juga teman-teman yang lain juga harapan saya kita bisa inilah, kalau misalnya kita kejarlah waktunya sesuai dengan deadline, masih checklist. Nah itu masih checklist ya. Kalau sekarang nggak pakai checklist, hanya ngambil dari laporan harian yang dibuat oleh teman-teman di aplikasi SDM-nya aja. Mungkin itu ya Bang Miko, kami minta maaf lah, nggak bisa juga sih, kemarin udah kita tanyain ke mereka di pusat sana, katanya udah lewat waktu, ya sudah nggak bisa diajukan kembali gitu. Korwil. Ada lagi? Sudah. Udah? Ada lagi? Oh, Ada Bu Korwil. silakan langsung. Ini Bu Korwil, saya kan istri ini mau melahirkan nih. Kemungkinan kalau saya cuti bisa kayak itu Bu Korwil? Oh ya, gini, kalau pendamping ada cutinya, kalau laki-laki itu 12 hari dalam 1 tahun gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa ngambil bagian cuti 12 hari itulah, karena cuti laki-laki itu cuma 12 hari aja. Kalau perempuan bisa lah 3 bulan ya, 30 hari. Silakanlah ajuan cuti 12 hari ya, paling maksimalnya. Siap, nggak bisa dilebihkan Bu Korwil? Nggak bisa, memang mau lahiran itu kan istri, bukan kita, kata jawabannya nanti. Laki-laki melahirkan, kecuali ada surat keterangan lahirnya. Siap Bu Korwil. Terima kasih Bu Korwil ya. Harian dosa lebih, nanti Rika juga ingat kan. Oke, yang lain ada lagi yang mau cuti ya? Saya masih mau tanya lagi Bu Korwil. Mungkin saya agak kurang menyimak dari tadi pagi, saya coba mau masuk tidak bisa masuk. Ini pun karena kumpul dengan kawan-kawan ini terkait laporan harian dengan laporan bulanan. Sekarang kan bagi kalau harus laporan harian. Bagaimana dengan laporan bulanan itu, apakah masih tetap dibuat atau hanya laporan harian saja? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin masih pertanyaan saya yang tadi terkait honor kemarin, Bu, karena sistem kita ini kan selalu berubah-ubah juga Bu ya terkait laporan. Seingat saya kalau tidak salah ya, nanti bisa diuruskan Bu Korwil, bulan kemarin itu ada juga yang bisa telat juga. Saya nggak tahu apakah dibayarkan atau tidak honornya. Tapi yang awal Januari kita tidak tahu SK kita diperpanjang atau tidak. Kemudian apakah masih di tempat yang lama, masih di tempat yang baru, kita tidak tahu. Hanya karena beberapa waktu terlambat, langsung kita di SP kan. Itu Bu Korwil. Mohon penjelasannya lebih. Oke, baik Bang Miko. Jadi gini,
memang penyampaian laporan bulanan itu memang ada deadline, dan kemudian setelah deadline itu biasanya beberapa hari ke depan kemudian itu dibuka lagi deadline checklist untuk yang sisa-sisa yang belum terchecklist itu. Nah, memang udah saya jelaskan tadi bahwa Bang Miko kemarin itu lewat dari batas kedua checklist itu, makanya ada nggak dibayarkan honor Januarinya kemarin. Tapi kalau teman-teman yang bulan-bulan kemarin itu memang tetap diminta untuk laporan bulanannya waktu itu memang karena dia mengakomodir untuk checklist yang kedua, tahap 2-nya gitu ya Bang Miko ya. Jadi kemarin mungkin nanti bisa dicek dengan korkapnya itu tanggal Miko kirim yang kedua dengan tanggal dibuka di akses untuk yang keduanya untuk melakukan checklist gitu ya. Jadi mungkin itu ya Bang Miko ya. Nanti memang kemarin udah selama yang masih ngirim laporan harian, laporan bulanannya disampai batas waktu checklist itu tetap dibayarkan honornya kemarin. Makanya ada teman-teman yang telat bulan kemarin misalnya, mungkin karena deadline-nya tanggal 26, kemudian dia ininya di tanggal lewat dari tanggal 26 mengirim. Nah, kita menunggu buka kembali checklist waktu itu ya gitu. Jadi nanti mereka juga udah dibayar, tetap terbayarkan honornya kemarin. Jadi telatnya memang ada kesempatan kedua waktu kemarin gitu ya Bang Miko ya. Kemudian setelah ada laporan harian ini, apakah ada laporan bulanan lagi? Nah, laporan hariannya dipakai mulai di berarti laporan bulanan itu tidak perlu lagi. Tapi nanti bulan Mei ini harus siap-siap ya Bang Miko ya. Takutnya masih diperlukan laporan bulanan karena belum semuanya aktif mengentri laporan hariannya gitu ya. Jadi mohon untuk bulan Mei ini belum bisa dibilang tapi yang sisanya masuk dalam proses harian masih bulan-bulan mungkin tidak lagi harian saya tidak jelas suaranya. ya Miko ya. Jadi juga teman-teman yang lain sama untuk bulan Mei ini tetap persiapan untuk laporan bulanan. Takutnya nanti karena tidak semuanya mengentri laporan harian, jadi masih diberi peluang untuk laporan bulanan. Jadi jangan dulu lah kita meniadakan laporan bulanan, siapa tahu diminta kompensasi karena Mei belum semua, termasuk kita kan mungkin salah satunya baru 1, 2, 3 laporan gitu ya. Jadi bulan Mei ini tetap siap-siap dulu lah, siapa tahu masih diperlukan. Nah, gimana yang lain? Udah sama beres ya? Oke, mungkin untuk yang sesi ini kita sudahi dulu. Mungkin teman-teman kalau masih ada pertanyaan nanti disimpan dulu ya untuk sesi berikutnya. Siapa tahu nanti di sesi berikutnya ternyata ada yang kelupaan tadi, titipkan dengan teman-teman yang ikut di sesi-sesi berikutnya nanti gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Teman-teman yang ada masuk di sini silakan isi absennya, nanti di-share oleh korkapnya. Kalau misalnya belum, nanti untuk saya membuat laporan bahwa beberapa SDM, 100 SDM sudah ikut kegiatan ini gitu ya. Nanti supaya ketika teman-teman juga
ada masalah di kemudian hari, oh ternyata saya belum pernah ikut BIMTEK dan sebagainya, nanti teman-teman bisa tanya dengan koordinator kabupaten, karena terus terang koordinator kabupaten juga secara masif memberikan informasi ini supaya nanti jangan sampai ada yang ketinggalan informasinya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya dengan baik, kemudian bisa mengerjakan laporan ini dengan baik juga. Terima kasih semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, sampai jumpa. Selamat siang, terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Ini siapa yang mau bergabung nih? Udah selesai nih ya. Selamat siang, terima kasih Bu. Udah jelas di sini, nggak apa-apa, nggak usah ikut lagi. Yang penting nanti informasikan ke teman-teman yang lain yang belum ikut supaya mereka bisa ikut gitu ya. Jadi nanti dapat juga informasi. Jadi nggak perlu juga ini, kalau memang udah jelas informasi, tidak ada yang ingin ditanyakan, nggak masalah gitu. Yang masih merasa butuh informasi lain lagi bisa nanti bergabung gitu ya. Ada lagi yang lain? Oke, mungkin kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Boleh izin bertanya? Ya, Ninda silakan Nin. Tadi di grup chat itu ada yang bertanya bagaimana jika SDM itu sakit, apakah tetap wajib untuk melakukan entry 8 harian begitu? Oke, untuk aturan-aturan tambahan misalnya sakit, kalau cuti kan jelas cuti itu nggak perlu mengentri laporan bulanan karena dia memang ada surat cuti dan sebagainya. Nah, untuk yang sakit memang sampai sekarang belum ada tools untuk upload surat keterangan sakit dan sebagainya. Tapi harapan saya teman-teman kalau memang betul-betul sakit ada surat keterangan sakitnya, nanti bila mana ada ternyata laporannya kurang dari 20 hari misalnya, ternyata sakit, berarti ada surat keterangan dokter yang kita bisa sampaikan. Itu salah satunya ya. Kemudian yang kedua lagi, kalau memang kerjaan atau kegiatan yang masih bisa dikerjakan misalnya data atau koordinasi dengan ini dan sebagainya, silakan dipoto lah dengan kondisi diri dan perangkat kerjanya gitu ya. Jadi supaya nanti sebagai dasar lah untuk teman-teman, minimal sebelum ada kebijakan yang mengatur itu, teman-teman masih bisa untuk kegiatan-kegiatannya masih bisa ter-record dengan baik gitu ya. Sambil kami nanti juga memberi masukan untuk situasi-situasi khusus seperti yang sakit dan sebagainya ya, apa regulasi yang mengaturnya biar nanti tidak salah langkah gitu ya. Mungkin Indah ya. Yang lain lagi masih ada? Oh ya, itu link absennya tadi saya share di Korkap ya, di grup Korkap itu. Nanti mungkin Korkap bisa sharekan untuk teman-teman yang ikut di sesi ini, bisa nanti ngisi link absennya. Baik, mungkin tidak ada lagi ya. Udah paham semua ya teman-teman ya. Nah, mungkin karena sudah ada teman-teman sudah mengerti semua, mungkin kalau ada hal-hal yang masih belum kita sampaikan di sini, teman-teman nanti bisa bertanya melalui Korkap. Kemudian nanti kalau ada link Zoom yang di-sharekan oleh Korkap, nanti mungkin teman-teman yang belum ikut bisa gabung lagi ikut supaya nanti tidak ketinggalan informasi. Dan satu lagi teman-teman, jadi nanti ketika laporannya tidak penuh dari 20 dan sebagainya, tidak ada alasan bahwa kami tidak mensosialisasikan. Ini sudah kami lakukan sosialisasi walaupun punya daring gitu ya. Izin Bu Korwil, saya masih ada pertanyaan lagi, apakah masih boleh? Iya, ya, satu lagi ya. Ya, ini berkaitan dengan honor Bu Korwil. Saya awal Januari kemarin kan laporannya agak terlambat. Bukan tidak membuat laporan, itu terlambat. Dan sudah saya serahkan ke Korkap. Tetapi sampai hari ini honor tersebut belum keluar. Dan saya juga sudah mendapat SP seperti yang dikirim ke saya. Nah, itu nanti mohon penjelasan bagaimana terkait dengan tersebut, Bu Korwil.
Oke, baik Bang Miko, memang kemarin kan kalau checklist laporan Januari yang diceklis di bulan Februari itu memang dilakukan ada 2 peluang gitu ya. Pertama itu ada deadline-nya tanggal berapa gitu ya, tanggal 30 ke terakhir checklistnya. Kemudian dibuka lagi peluang kedua tanggal berapa gitu sampai 3 hari ke depannya, dan peluangnya nggak banyak, hanya 1 hari saja waktu itu. Makanya mungkin Bang Miko waktu itu memang belum kirim laporan sampai di tanggal yang dibuka kembali di peluang kedua itu. Makanya sampai saat itu belum dapat laporan Januari, honor Januari. Kemudian memang honor Januari yang tidak terbayarkan itu memang tidak akan dibayarkan Bang Miko, memang sudah tidak dibayarkan lagi gitu. Jadi memang tidak ada honor Januari setelah lewat dari batas checklist pengajuan itu kemarin. Jadi makanya kemarin juga mungkin ada surat dari Kementerian Sosial ya Bang Miko, saya kemarin sharekan. Nah itu salah satunya, mungkin kami minta maaf lah, sudah kita usahakan, memang tidak bisa katanya, memang seperti itu. Kalau memang sudah keluar suratnya, sudah cut off juga untuk honor Januarinya, jadi tidak akan ada lagi gitu ya. Jadi juga teman-teman yang lain juga harapan saya kita bisa inilah, kalau misalnya kita kejarlah waktunya sesuai dengan deadline, masih checklist. Nah itu masih checklist ya. Kalau sekarang nggak pakai checklist, hanya ngambil dari laporan harian yang dibuat oleh teman-teman di aplikasi SDM-nya aja. Mungkin itu ya Bang Miko, kami minta maaf lah, nggak bisa juga sih, kemarin udah kita tanyain ke mereka di pusat sana, katanya udah ada waktu, ya sudah nggak bisa diajukan kembali gitu. Korwil. Ada lagi? Udah. Udah? Ada lagi? Ada Bu Korwil. Langsung. Ini Bu Korwil, saya kan istri ini mau melahirkan nih. Kemungkinan kalau saya cuti bisa kayak itu Bu Korwil? Oh ya, gini, kalau pendamping ada cutinya, kalau laki-laki itu 12 hari dalam 1 tahun gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa ngambil bagian cuti 12 hari itulah, karena cuti laki-laki itu cuma 12 hari aja. Kalau perempuan bisa lah 3 bulan ya, 30 hari. Silakanlah ajuan cuti 12 hari ya, paling maksimalnya. Siap, nggak bisa dilebihkan Bu Korwil? Nggak bisa, memang mau lahiran itu kan istri, bukan kita, kata jawabannya nanti. Laki-laki melahirkan, kecuali ada surat keterangan lahirnya. Siap Bu Korwil. Terima kasih Bu Korwil ya. Harian dosa lebih, nanti Rika juga ingatkan. Oke, yang lain ada lagi yang mau cuti ya? Saya masih mau tanya lagi Bu Korwil. Mungkin saya agak kurang menyimak dari tadi pagi, saya coba mau masuk tidak bisa masuk. Ini pun karena kumpul dengan kawan-kawan ini terkait laporan harian dengan laporan bulanan. Sekarang kan lagi kalau harus laporan harian. Bagaimana dengan laporan bulanan itu? Apakah masih tetap dibuat atau hanya laporan harian saja? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin masih pertanyaan saya yang tadi terkait honor kemarin, Bu. Karena sistem kita ini kan selalu berubah-ubah juga, Bu, ya, terkait laporan. Seingat saya, kalau tidak salah ya, nanti bisa diuruskan Bu Korwil. Bulan kemarin itu ada juga yang bisa telat juga. Saya nggak tahu apakah dibayarkan atau tidak, tapi yang awal Januari kita tidak tahu SK kita diperpanjang atau tidak, kemudian apakah masih di tempat yang lama, masih di tempat yang baru, kita kurang tahu. Hanya karena beberapa waktu terlambat, langsung kita di SP kan. Itu Bu Korwil. Mohon penjelasannya lebih. Oke, baik Bang Miko. Jadi gini,
memang penyampaian laporan bulanan itu memang ada deadline, dan kemudian setelah deadline itu biasanya beberapa hari ke depan kemudian itu dibuka lagi deadline checklist untuk yang sisa-sisa yang belum terchecklist itu. Nah, memang udah saya jelaskan tadi bahwa Bang Miko kemarin itu lewat dari batas kedua checklist itu, makanya ada nggak dibayarkan honor Januarinya kemarin. Tapi kalau teman-teman yang bulan-bulan kemarin itu memang tetap diminta untuk laporan bulanannya waktu itu memang karena dia mengakomodir untuk checklist yang kedua, tahap 2-nya gitu ya Bang Miko ya. Jadi kemarin mungkin nanti bisa dicek dengan korkapnya itu tanggal Miko kirim yang kedua dengan tanggal dibuka di akses untuk yang keduanya untuk melakukan checklist gitu ya. Jadi mungkin itu ya Bang Miko ya. Nanti memang kemarin udah selama yang masih ngirim laporan harian, laporan bulanannya disampai batas waktu checklist itu tetap dibayarkan honornya kemarin. Makanya ada teman-teman yang telat bulan kemarin misalnya, mungkin karena deadline-nya tanggal 26, kemudian dia ininya di tanggal lewat dari tanggal 26 mengirim. Nah, kita menunggu buka kembali checklist waktu itu ya gitu. Jadi nanti mereka juga udah dibayar tetap terbayarkan honornya kemarin. Jadi telatnya memang ada kesempatan kedua waktu kemarin gitu ya Bang Miko ya. Kemudian setelah ada laporan harian ini, apakah ada laporan bulanan lagi? Nah, laporan hariannya dipakai mulai di kan berarti laporan bulanan itu tidak perlu lagi. Tapi nanti bulan Mei ini harus siap-siap ya Bang Miko ya. Takutnya masih diperlukan laporan bulanan karena belum semuanya aktif mengentri laporan hariannya gitu ya. Jadi mohon untuk bulan Mei ini bisa dibilang tenaga kesehatan tapi yang susahnya masuk laporan harian masih bulan-bulan mungkin tidak lagi dan dia tidak jelas suaranya. Ya, Miko ya. Jadi juga teman-teman yang lain sama. Untuk bulan Mei ini tetap persiapan untuk laporan bulanan. Takutnya nanti karena tidak semuanya mengentri laporan harian, jadi masih diberi peluang untuk laporan bulanan. Jadi jangan dulu lah kita meniadakan laporan bulanan. Siapa tahu diminta kompensasi karena Mei belum semua. Termasuk kita kan mungkin salah satunya baru 1, 2, 3 laporan gitu ya. Jadi bulan Mei ini tetap siap-siap dulu lah, siapa tahu masih diperlu. Nah, gimana yang lain? Udah sama beres ya? Oke, mungkin untuk yang sesi ini kita sudahi dulu. Mungkin teman-teman kalau masih ada pertanyaan nanti disimpan dulu ya untuk sesi berikutnya. Siapa tahu nanti di sesi berikutnya ternyata ada yang kelupaan tadi, titipkan dengan teman-teman yang ikut di sesi-sesi berikutnya nanti gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Teman-teman yang ada masuk di sini silakan isi absennya, nanti di-share oleh korkapnya. Kalau misalnya belum, nanti untuk saya membuat laporan bahwa beberapa SDM 100 SDM sudah ikut kegiatan ini gitu ya. Nanti supaya ketika teman-teman juga ada masalah di kemudian hari, oh ternyata saya belum pernah ikut BIMTEK dan sebagainya, nanti teman-teman bisa tanya dengan koordinator kabupaten, karena terus terang koordinator kabupaten juga secara masif memberikan informasi
informasi ini supaya nanti jangan sampai ada yang ketinggalan informasinya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya dengan baik, kemudian bisa mengerjakan laporan ini dengan baik juga. Terima kasih semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, sampai jumpa. Selamat siang, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Ini siapa yang mau bergabung nih? Udah selesai nih ya. Selamat siang. Terima kasih Bu.